Halo Bapak Ibu para pengoprek Arkas, apa kabar Anda semuanya? Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan lanjutkan menanggapi komentar. Komentar yang akan kita tanggapi kali ini datangnya dari akun Bapak Ahmad Baidowi. Komentarnya sebagai berikut. Pak, kalau misal di tahap 2 kita belanja bola basket 4. Sementara di kertas kerja Arkas kita ada 10 bola. Apakah bisa dilakukan pergeseran? Lalu sisa dananya menjadi saldo atau bisa dialihkan ke tahap selanjutnya. Nah, oke. Saya yakin Bapak Ibu sekalian banyak yang sudah tahu apa jawabannya dan apa yang harus dilakukannya. Namun agar lebih jelas, kita akan bahas permasalahan ini. Mudah-mudahan nanti pembahasannya dapat memberikan sedikit gambaran, khususnya buat Bapak Ahmad Baidowi ini. Oke? Oleh karena itu, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini saya akan mengilustrasikannya pada BKU bulan Juni ya. Nah, di BKU bulan Juni ini, saya akan coba inputkan transaksi SPJ yang mudah-mudahan sama dengan masalah di dalam komentar tadi. Oke, saya akan menggunakan SPJ tunai di sini ya, dengan cara mengklik tombol SPJ ini. Kita klik. Kemudian, untuk tanggalnya saya akan gunakan tanggal 29 Juni saja. Mari kita lanjutkan dengan memilih kode rekeningnya. Kode rekening yang akan kita pilih yaitu kode rekening yang ini. Kode rekening belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor, perlengkapan, pendukung olahraga ya. Biar sama seperti apa yang dimaksud dalam komentar tadi ya. Berikutnya kita tentukan kegiatannya. Nah, di sini ada satu kegiatan yaitu pengadaan alat pembelajaran. Kurung buka seluruh mata pelajaran termasuk olahraga, kurung tutup ya. Dengan saldo sisa atau anggarannya yaitu 205.000. Oke. Karena ini termasuk ke dalam belanja barang pakai habis, maka kita akan mengklik ganda di sini untuk memunculkan form ini, yaitu form input SPJ nota. Nah, mari kita lengkapi nama tokonya. Saya akan gunakan tanda strip saja. Untuk NPWP-nya kita kosongkan saja. Untuk alamat pun sama, saya akan gunakan tanda strip saja dan yang lainnya. Untuk tanggal notanya kita samakan saja dengan tanggal transaksinya. Nah, di sini ya. Nah, pada transaksi ini saya hanya akan memilih satu rincian objek saja, yaitu yang ini nih, raket bulu tangkis. Nah, yang mana pada kertas kerjanya atau rencananya sekolah kami berencana untuk belanja sebanyak 4 buah raket bulu tangkis dengan masing-masing harga Rp40.000 dan totalnya Rp160.000 ya. Nah, tetapi pada saat belanja raket tersebut tidak sebanyak 4 dibelinya, melainkan hanya 2 buah saja. Maka di sini saya akan merubah untuk volume belanjanya. Ya, kita klik ganda di sini, kemudian kita tuliskan 2. Artinya hanya 2 buah raket bulu tangkis yang sekolah beli begitu ya, bukan 4. Tetapi dengan harga satuan yang sama yaitu 40.000. Baik, setelah kita tuliskan angka 2, maka silakan Bapak Ibu tekan enter. Nah, sehingga total belanjanya sekarang berkurang menjadi Rp80.000 saja. Yang semula yaitu Rp160.000. Setelah itu silakan Bapak Ibu bisa klik tombol OK. Kemudian silakan tekan tombol OK lagi. Nah, ini adalah transaksinya. Transaksi SPJ tunai dengan uraian raket bulu tangkis senilai Rp80.000. Selanjutnya, bagaimana dengan sisa pagu anggarannya? Kan tadinya Rp160.000. Sekarang yang dibelanjakan hanya 2, maka total yang digunakan itu hanya Rp80.000. Lalu bagaimana dengan sisa anggarannya? Agar lebih jelas, kita klik lagi di sini di tombol SPJ. Kemudian kita cek lagi kode rekeningnya apakah masih ada atau tidak. Nah, masih ada ya di sini nih. Belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor ya, ini. Kenapa masih ada? Karena ada satu item barang yang belum kita realisasikan. Makanya kode rekeningnya belum hilang begitu. Masih ada. Oke, kita ke kegiatan. Lalu kita cek lagi form input SPJ notanya. Nah, di sini ada penjelasannya. Volume belanja 2, yang direalisasikan 2 kan. Kemudian ini volume
aslinya, volume di kertas kerja atau di RKAS-nya nih. Nah, di sini ada keterangan volume yang digunakan 2, dan ini sisanya, sisa volume yang belum direalisasikan sebanyak 2, dengan total sisa pagu anggaran yaitu Rp80.000. Nah, ini periode anggarannya, April ya. Karena di kertas kerjanya, untuk rencana belanja ini saya buat di bulan April, tetapi saya SPJ-kannya di bulan Juni. Nah, itu tidak masalah. Oke? Lalu bagaimana dengan sisa anggaran ini? Apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan dengan sisa pagu ini. Oke, saya tutup dulu ininya. Nah, sekali lagi, ada 3 hal yang bisa kita lakukan terkait dengan sisa pagu anggaran. Yang pertama, sisa anggaran tersebut bisa kita gunakan atau kita bisa SPJ-kan sisanya itu di BKU bulan-bulan selanjutnya. Misalkan di bulan Juni ini hanya 2 belanjanya, maka cukup kita menginputkan 2 buah saja di SPJ-nya pun. Selanjutnya misalkan di bulan Agustus atau bulan yang lainnya, bulan selanjutnya maksudnya, pihak sekolah mau belanja lagi sisanya sebanyak 2 buah lagi. Nah, bisa seperti itu, silakan SPJ-kan misalkan belanjanya di bulan September. Nah, silakan di SPJ-kan di bulan September. Nah, selain cara yang pertama tadi, cara yang kedua untuk menyikapinya adalah kita bisa mengalihkan sisa pagu anggaran tadi kepada kegiatan-kegiatan lain yang memiliki kelompok kode rekening yang sama. Contoh dari belanja barang pakai habis ke belanja jasa, itu masih sama tuh. Karena kelompok kode rekeningnya masih termasuk ke dalam kelompok kode rekening operasi. Bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya yaitu melalui tahapan pergeseran anggaran. Nah, silakan Bapak Ibu cek ke menu penganggaran, kemudian ke tombol aktivasi kertas kerja. Nah, di sini kita bisa aktifkan mode pergeseran anggaran kertas kerjanya. Dengan catatan pihak dinas masih memberikan kesempatan untuk setiap sekolah melakukan pergeseran. Karena kesempatan setiap sekolah bisa melakukan berapa kali pergeseran itu ditentukan oleh dinas di wilayah masing-masing ya. Ada yang lebih dari 2 kali bisa melakukan pergeserannya, atau mungkin ada yang hanya diberi kesempatan 1 kali saja. Tahapan pergeseran anggaran bisa dilakukan baik itu di tahap 1 maupun di tahap 2, ya, di bulan manapun. Nah, itu kalau melalui tahapan pergeseran anggaran. Adapun cara yang ketiga, atau solusi yang ketiga untuk mensiasati sisa pagu anggaran tersebut, yaitu dengan melalui tahapan perubahan anggaran. Kalau tahap perubahan anggaran, itu lebih leluasa bagi sekolah dalam mengalihkan sisa-sisa pagunya. Mau dari kelompok kode rekening operasi ke belanja modal peralatan mesin, atau ke belanja modal aset tetap lainnya, ataupun sebaliknya. Nah, itu kelebihan tahapan perubahan anggaran. Jadi sisa pagu anggaran dari sisa ini nih, dari sisa realisasi 80.000 ini, di tahap perubahan itu bisa dialihkan ke mana saja. Adapun kekurangannya dari tahapan perubahan adalah tahapan perubahan hanya bisa kita lakukan atau kita gunakan di tahap 3 saja, yaitu mulai dari bulan September, Oktober, November, Desember. Setelah terbitnya data siswa terbaru berdasarkan cut-off Dapodik per 31 Agustus. Cara melakukannya sama, masih di menu penganggaran, kemudian ke aktivasi kertas kerja. Nah, di sini nanti akan muncul tombol perubahan. Apabila BKU mulai dari Januari sampai Agustusnya itu sudah selesai, sudah dalam keadaan ditutup, maka tombol perubahan ini akan muncul. Tetapi walaupun sudah muncul, baru bisa diklik atau diaktifkan oleh kita apabila telah diterbitkannya keputusan pagu anggaran untuk perubahan berdasarkan jumlah siswa terbaru tadi, yaitu sesuai cut-off Dapodik per tanggal 31 Agustus. Bisa ada kemungkinan nanti ada update arkasnya untuk memasukkan database terbarunya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya, apabila sekolah belanja barang dengan jumlah volume maupun harga yang tidak sama dengan rencana, itu bisa dilakukan. SPJ-nya masih bisa diinput dengan syarat perbedaannya itu tidak melebihi pagu anggaran, baik volumenya maupun harga satuannya. Contohnya seperti tadi, atau dalam komentar tadi,
di kertas kerjanya beli 10 bola basket, tetapi pada saat belanja aslinya hanya 4 buah bola saja. Nah, itu masih bisa di SPJ-kan. Selanjutnya, sisa-sisa pagu anggaran yang tidak terpakai tadi, itu bisa di SPJ-kan lagi untuk kegiatan yang sama di BKU bulan-bulan selanjutnya. Atau sisa tersebut bisa dialihkan ke kegiatan lain melalui tahapan pergeseran maupun perubahan anggaran. Yang mana saat kita melakukan pergeseran maupun perubahan, kita juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuannya. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat sedikit memberikan gambaran kepada khususnya Bapak Ahmad Baidowi dan umumnya kepada teman-teman sekalian. Jika ada hal-hal yang kurang jelas ataupun keliru, silahkan tanggapi di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Kita akan lanjutkan obrolan Arkas ini di video berikutnya. Dadah!